Allah lah. Mau ya? May yuridillah. Coba ulang lagi. May yurid arada. Arada itu diinginkan itu. Dia ingin. Kalau yurid dia inginkan, menginginkan dia. Itu namanya yuridu. Siapa orang yang diinginkan Allah untuk kebaikan, padanya kebaikan, diapakan oleh Allah dia? Kebaikannya itu Dipahamkan dia di agama. agama itu paham dia, ngerti dia. Enggak juga lagi paham. Orang yang mengerti agama dengan yang tidak mengerti agama, mana yang baik dia? Yang mengerti. Mau enggak orang yang mengerti agama itu menjadi pencuri dia, perampok, pembunuh, pengicuah? Enggak. Mau dia merampok, membegal, menghilangkan nyawa orang sembarangan? Enggak mau dia, karena dia paham agama. Itu sebuah kebaikan itu, kebaikan dari untuk dia, kebaikan untuk orang lain. Dia berakhlak terpuji, tidak sembarangan menghilangkan nyawa, kemudian tidak merugikan orang dia. Baik tak dong? Baik. Coba kalau orang tidak paham agama, Ya. kerjanya menzalimi orang, merampok orang, menipu orang, merugikan orang. Baik apa itu merugikan orang? Membikin orang tidak tenang, was-was, membikin orang gelisah, resah, meresahkan. Nah ini orang yang meresahkan ini tidak baik ini. Dia resah, orang juga resah. Dia resah kenapa? Resah, dikejar-kejar, diburu-buru dosanya. Begitu kan? Orang yang jahat itu kan selalu tidak tentram, tidak tenang dia, nggak tentram jiwanya. Iya. Ya. Jadi kebaikan itu ada pada ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu jauh dari dosa. Ketenangan jiwa itu didapat dari banyak-banyak berbuat kebaikan. Orang banyak kebaikannya, insya Allah tenang jiwanya. Orang pun jadi nyaman juga dengan dia. Itu hanya orang yang paham agama. Itu di dunia aja sudah begitu. Di akhirat nanti, di akhirat nanti dia diganjar dengan pahala. Mana dalilnya? Setiap kebaikan yang kita kerjakan ini bukan gratis ini. Dalam surah An-Najm ayat 23 ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Untuk apa? Allah ciptakan langit dan bumi. Ayo, ngantuk nih ya. Fis, kalau tidur dulu lah. Kalau tidur sekali nih. Iya kan? Ngantuk ini ya baru udah 3 hari kita nggak ngaji. Kok usah ngantuk juga? Hah? Apa kerja tadi? Banyak bergerak, ngopi lah. Kalau datang kemari itu persiapan. Bagaimana tutorial belajar? Dihilangkan ciri-ciri apa tuh? Malasnya nggak kelihatan. Ya, syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis sa'ar, la yura alaihi asari safar. Apa la yura? Tidak kelihatan padanya orang yang sangat putih pakaiannya,
sangat hitam rambutnya itu, dia fresh, tidak kelihatan. Nah, itu tuh dia belajar, datang dari Aras ke Mekah. Begitu dicontohkan malaikat kepada sahabat. Ini nak nyontoh sahabat yang tidak salafus soleh nih. Ya. Berarti bukan salafi nih. Salafi itu pengikut pencontoh salaf soleh. Gimana cara belajarnya? Semangat dia, hitam rambutnya, putih bajunya, tidak nampak kelihatan capeknya. Kalau udah capek, udah ngantuk lah. Kalau udah ngantuk, udah ngerti lah. Apa kata Nabi tadi? Mayuridillah. Siapa yang Allah ingin kebaikan untuknya, ya, yufaqihu fiddin. Jadi jangan ngantuk dia, jangan capek dia. Kalau udah capek dia nggak nyangkut nanti, nggak nyangkut lah, nggak paham lah. Paham itu kebaikan, sementara dia nggak paham karena ngantuk. Makanya kata Nabi tadi, tidak nampak. Malaikat itu mencontohkan tidak nampak. Siapkan badan kita. Ada supaya tidak ngantuk gimana ya? Bikin kopi dulu sekali. Kenapa nak bikin kopi? Ada kopi. Nggak ada kopi, belilah. Gampangnya itu. Di Shopee banyak tuh, tinggal mencet-mencet aja. Datang nanti siapa tuh? Nggak ada orang apa kemarin? Orang-orang apa? Nganter-nganter apa namanya? Kurir. Kurir itu. Kurir Shopee. Ada ya? Di Ibnu Abbas banyak itu. Datang-datang aja, padahal di kampung-kampung malah lagi. Sampai ke jangkauan kampung-kampung kan. Sini adalah karena enggak mesan-mesan lah ya. Iya, jarang mesan. Ya. Mau dikehendaki Allah kebaikan? Kebaikan apa di dunia? Di dunia. Apa kebaikan dunia? Orang yang diberikan Allah kebaikan itu diberikan kepahaman agama. Pertama, orang jadi nyaman dengannya. Orang yang diberikan kebaikan, kefakihan tadi nyaman orang. Tidak was-was. Wah, ini nanti dia lari malam nanti nih. Bisa-bisa dia melakukan pencurian. Bisa aja kan? Kalau orang tidak paham agama, bilang baling-baling dia. Apa namanya baling? Baling tuh baling. Apa namanya? Antara baik dan tidak baik itu apa namanya? Baliang. Iya. Karena dia tidak percaya kepada akhirat, nggak percaya ada sorga dan neraka nanti, ada sembarangan aja. Pokoknya aku beruntung. Pokoknya aku berhasil membawa sesuatu yang berharga. Nah, begitu kalau orang tidak percaya itu. Orang kalau tidak paham kepada agama begitu sifatnya. Pokoknya aku punya barang yang bisa membuat aku bisa tidak kerja 1 bulan aja, tidak kerja 1 bulan pun aku dapat duit terus. Berarti malingnya harus maling 10 juta lah. Yang banyak. Semakin banyak dia maling curi, bisa dia bertahun-tahun dia tidak kerja. Kayak koruptor ya. Koruptor itu triliunan dia mencuri, nanti dibagi-bagi untuk pelicin orang, penyogok-nyogok. Nanti dia udah tidak kerja pun tidak apa-apa, bagus lah tidak kerja. Aku walaupun tidak kerja duitku banyak. Itu orang koruptor. Kenapa dia sampai hati mengambil mencuri duit rakyat, duit di pemerintah negara ini? Karena dia tidak paham agama. Agama mengatakan siapa yang mencuri dipotong tangannya, atau di akhirat nanti disiksa dia. Karena dia tidak paham, nggak ada itu dia. Paling itu cerita-cerita aja itu.
Udah dilakukannya apa yang dia inginkan, mencuri dia. Mana ada baiknya orang mencuri itu, ya kan? Bikin orang miskin, negara jadi bangkrut, ya kan? Bahan-bahan naik gara-gara dia itu. Terpaksa pajak-pajak dia harus ditutup dengan pajak yang banyak, yang ditambah-tambah pajaknya. Karena tidak cukup biaya untuk membiayai negara operasional, ya. Menggaji guru, menggaji polisi, tentara. Paksa naik pajak, semua dipajak-pajakin. Gara-gara banyak pencuri maling. Negara kita ini kaya, tapi banyak malingnya. Belum tuntas untuk membasmi maling-maling banyak. Akhirnya orang-orang kecil, mustad'afin bertambah banyak, orang miskin bertambah banyak, negara tidak aman, pendidikan, kesehatan nggak sempurna. Ini. Coba kalau baik dikehendaki Allah kebaikan kepada pejabat-pejabat ini, pelaksana-pelaksana negara, insya Allah berjalanlah sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharapkan. Pahamnya? Ya. Orang yang beragama Islam pasti tidak neraka. Tidak akan masuk neraka kalau dia berislam dengan tauhid, ya. Siapa yang Islamnya mensekutukan Allah, susah lagi dia. Ada lagi susah, makanya banyak belajar. Walaupun dia sudah masuk Islam, sudah paham agama, tapi dalam beribadah tidak mentauhidkan Allah, tidak nomorsatukan Allah, itu juga hapus juga amalannya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal mumtarin. Ya. Apa? Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan dalil tentang batu-batu dan pohon-pohon adalah firman Allah. Dalil tentang batu-batu dan pohon-pohon adalah firman Allah. Fara'aitumul Lata wal Uzza wa manatus salisatal ukhra. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata wal Uzza dan Manat yang ketiga itu, Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah, ya. Orang dulu musyrik Quraisy itu dibilang Uzza itu anak perempuan Allah, Manah itu anak perempuan Allah, Latta itu juga anak perempuan Allah. Syarahnya gimana? Ini bagaimana caranya? Ayat ini merupakan dalil bahwa adalah orang-orang musyrik yang beribadah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Firman Allah, apakah patut? Ya, apakah patut? Ini adalah pertanyaan pengingkaran. Ya, bertanya tapi untuk mengingkari. Kabarkan kepadaku, apakah patut? Merupakan pertanyaan pengingkaran dan celaan. Al-Lata yang mentahfif tak adalah nama berhala Taif. Lata itu di Taif, ya. Yaitu sebuah batu besar yang diukir, di atasnya dibangun rumah. Dibangun rumah dan padanya ada sitar menyerupai Ka'bah.
Di sekelilingnya terdapat lapangan dan di sisinya ada penjaga juru kunci. Mereka beribadah kepadanya selain Allah, beribadah kepada yang selain Allah. Berhala ini milik kaum Sakif dan kabilah-kabilah yang loyal kepada mereka dan berbangga dia dengannya, dengan Lata itu. Jadi berada di Taif pada kaum Sakif dan kabilah-kabilah yang loyal. Dibaca lagi afaraitumul Lata dengan mentasdid tak Latta ya. Afaraitumul Latta adalah ismul fa'il daripada lat yulat. Latta yulatti, yulattu ya, latta yulattu. Dia adalah seorang laki-laki soleh yang dulunya mengadoni tepung dan memberi makan orang-orang yang haji dulu. Tak kala dia meninggal, mereka membangun rumah di atas kuburnya, kemudian menutupnya dengan sitar kelambu. Lalu mereka beribadah kepada selain Allah. Dia namanya Latta. Siapa Latta ini? Orang soleh yang selalu membuat adonan, memberi makan jamaah haji dulunya. Ketika dia meninggal, dibangunlah monumen patung Latta. Ya, dibangun rumah di atas kuburnya, kemudian menutupnya dengan sitar kelambu, ya kayak orang-orang sufi sekarang. Lalu mereka beribadah di dalam kubur selain Allah. Uzza, siapa Uzza? Uzza adalah pohon. Uzza itu kalau Latta itu batu ya. Kalau Uzza ini sebuah pohon daripada As-Salam di lembah Nahlah antara Makkah dan Taif juga. Di sekitarnya terdapat bangunan dan kelambu di sekitar pohon Uzza. Dan di sisinya ada juru kunci. Di situ ada setan yang berbicara dengan manusia, sehingga orang-orang yang bodoh menyangka bahwa yang mengajak bicara mereka adalah pohon tersebut atau rumah yang mereka bangun di atas sana. Padahal yang berbicara dengan mereka itu adalah setan-setan yang menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhala itu milik kaum Quraisy. Uzza ini milik Quraisy. Ya. Kalau tadi Latta itu milik kaum Sakif, orang Taif, ya, antara Mekah. Kalau Uzza milik kaum Quraisy dan penduduk Makkah serta orang-orang yang di sekitarnya. Manata sebuah batu besar yang terletak di dekat gunung Kudit. Gunung Kudit antara Makkah dan Madinah. Ngantuk? Nah, Manat itu apa tadi? Sebuah batu besar. Terletak di mana? Di mana? Di Gunung Kudit. Di mana letaknya? Di Gunung? Di Gunung Kudit. Di mana Kudit? Antara Makkah dan Madinah. Nah, ini juga ngantuk kan? Kalau ngantuk nggak ingat tadi kan? Kami bilang tadi, mana adalah sebuah batu besar yang terletak di dekat gunung Kudit. Antara Makkah dan Madinah. Berhala ini milik siapa nih? Suku Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Ya.
Jadi kalau Latta, afara'aitumul Latta. Latta itu di Taif dia. Uzza di mana? Uzza sebuah pohon. Uzza adalah sebuah pohon dari As-Salam di lembah Nahlah antara Makkah dan Taif. Ya. Kalau Latta di mana letaknya? Latta nama berhala di Taif. Di Taif ini Latta ini. Sebuah batu besar yang diukir, di atasnya dibangun rumah, dan padanya ada sitar menyerupai Ka'bah. Di sekelilingnya terdapat lapangan, dan di sisi-sisinya ada penjaga juru kunci. Mereka beribadah kepadanya, kepada selain Allah. Ya, berhala ini milik kaum Saqif dan kabilah-kabilah yang loyal kepada mereka dan bangga dengan berhala ini. Dibaca afara'aitumul Latta dengan bertasydid ta adalah ismul fa'il daripada Latta yulattu. Latta yulittu. Dia adalah seorang laki-laki soleh yang dulunya mengadon tepung dan memberi makan orang-orang haji. Tak kala dia meninggal, mereka membangun rumah di atas kuburnya, kemudian menutupnya dengan sitar kelambu. Lalu mereka beribadah kepada selain Allah. Dialah namanya Latta. Sedangkan Uzza adalah sebuah pohon dari As-Salam. Di mana tadi? Di lembah Nahlah. Antara Makkah dan Taif. Di sekitarnya terdapat bangunan dan kelambu. Ya. Dan di sisinya ada juru kunci. Di situ ada setan yang berbicara dengan manusia. Sehingga orang-orang yang bodoh menyangka bahwa yang mengajak bicara mereka adalah pohon tersebut atau rumah yang mereka bangun di sana. Padahal yang berbicara itu adalah setan-setan yang menyesatkan mereka dari jalan Allah. Berhala ini milik Quraisy dan penduduk Makkah serta orang-orang sekitar. Manah adalah sebuah batu besar. Tadi kan ada afara'aitumul Latta wal Uzza wa Manatas Salisatul Ukhra. Manah adalah sebuah batu besar yang terletak di dekat Gunung Kudit. Gunung apa sih? Antara Makkah dan Madinah. Berhala ini milik suku Khuza'ah dan Aus dan Khazraj. Ya, jadi 3 suku punya nih, Khuza'ah, Aus, Khazraj. Mereka berihram di sisinya ketika haji dan mengibadahinya selain Allah. Oh, sebelum haji beribadah kepada Manah tadi. 3 berhala ini merupakan berhala besar bangsa Arab. Jadi kita dalam beribadah harus bertauhid kepada Allah. Kalau tidak bertauhid namanya syirik. Kalau syirik berarti dosa tidak diampuni, dihapus seluruh amalan kita. Percuma beramal. Kalau akhirnya masuk neraka. Untuk apa beramal kalau neraka? Kan rugi. Capek-capek di dunia tapi sia-sia. Ada enggak ayat yang bilang kayak gitu? Maukah kamu diberitakan siapa orang yang paling merugi dalam amalnya? Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Aku kabarkan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dalam amalannya. Siapa dia? Alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang sia-sia aja beramal
Beribadah dia tapi sia-sia. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum. Tapi mereka mengira mereka sudah di atas petunjuk dia beramal. Sudah paham dia, sudah seperti orang hebat dia. Ini dalam surat Al-Kahfi ini. Dia merugi dalam beragama, dalam beramal ibadah, tapi merasa di atas petunjuk. Itulah pentingnya belajar supaya tahu mana yang sesat, mana yang di atas petunjuk, mana yang di atas petunjuk, mana yang sesat. Itu dari belajar bisa tahu. Kalau tidak belajar, semuanya rata aja nanti. Jalan ke Padang itu tidak ada kelok 9 nanti sama dia, lurus saja. Rupanya masuk jurang. Ya. Masuk jurang lurus. Orang harus belok-belok 9 kali kan? 9 ya kan? Kalau orang yang tak tahu kelok 9, jalan ke Padang, jalan ke Bukit Tinggi, lurus baginya. Itu bedanya orang yang paham jalan dengan orang yang tidak paham jalan. Jalan ke Padang aja harus paham tuh. Bagaimana jalan ke surga? Paham ya? Udah mandi belum? Mau mandi? Kita cukupkan? Subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.